Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mari kita bahas apa saja fenomena keluarga pada masa fitnah. Kita akan jelaskan nomor 1, nomor 2, nomor 3 karena Rasulullah menerangkan secara detail. Kalau yang membuka buku silakan buka di halaman 121. Kita tentunya akan menjumpai dan kita mendapati bahwasanya salah satu konsekuensi ketika seseorang itu berada pada zaman fitnah, mereka akan menjumpai banyak keluarga yang sudah mulai kehilangan nasabnya, begitu sulit menentukan siapa orang tuanya, dan begitu tersebarnya perzinahan yang merebak pada kehidupan masyarakat pada saat itu. Ini yang pertama. Sebagaimana tadi muqaddimah. Jadi Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada kita bahwasanya salah satu di antara fenomena yang akan dijumpai pada waktu hari kiamat, tidak tegak hari kiamat, sampai manusia pada saat itu menjumpai perzinahan itu menjadi sesuatu yang diterima, dan perzinahan itu menjadi sesuatu yang merupakan bagian yang tidak lepas dari masyarakat. Sehingga ketika tersebarnya zina yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai parameter adanya keluarga pada masa fitnah, urusan nasab itu menjadi urusan yang kabur pada masa itu. Dan akhirnya begitu sulit kita mengetahui siapa nasab anak seseorang ketika begitu mudahnya orang itu berzina. Ibu dan bapak, tahu nggak di Amerika ada satu program. Programnya itu apa? Programnya memastikan anak itu secara DNA itu keturunan bapak dan ibu yang mereka miliki dalam satu keluarga, atau jangan-jangan itu hasil dari hubungan zina. Ketika DNA-nya tidak nyambung sama bapak yang diakui selama ini. Ternyata Masya Allah, acara itu bukan hanya bersifat entertain. Acara itu menjelaskan fenomena yang sudah diisyaratkan oleh Nabi ribuan tahun yang lalu. Orang akan kabur melihat nasab. Sampai pada acara itu setiap anak nanti dites DNA-nya, diputuskan. Memang betul ini anaknya. Nanti tes DNA-nya mengatakan, anak ini terbukti bukan anak dari sang laki-laki. Dan akhirnya terbukti bagaimana perempuan itu berzina. Sehingga akhirnya kita mendapatkan salah satu di antara fenomena yang menyesakkan dada bagi setiap orang tua yang masih menjaga fitrah kesucian pada kehidupan iman. Dan kita tidak bisa melepaskan fitrah kesucian ini pada karakter keimanan kita, karena keimanan itu bersifat suci. Maka salah satu di antara fenomena yang bisa jadi menguras kesabaran kita, mengikis bagaimana kelapangan hati kita itu apa? Fenomena terjadinya perzinahan di usia anak muda ataupun di usia tua ketika mereka sudah melewati paruh baya, di mana perzinahan itu telah merusak sendi kehidupan nasab dan telah merusak sendi keturunan pada kehidupan. Dan zina itu sebagaimana mata rantai yang tidak berhenti sebagaimana bola salju. Karena apa? Buruknya perzinahan dijadikan zina itu kayak bola salju. Dia dilakukan seorang bapak, turun sama anak. Dilakukan anak, turun lagi sama cucu. Dilakukan sama cucu, turun lagi sama cicit. Dia kayak bola salju. Dan baru berhenti ketika betul-betul pelakunya kembali kepada Allah dan bertobat nasuha yang diterima sama Allah. Maka bola saljunya berhenti. Makanya akhirnya kita hari ini menjumpai bagaimana beratnya kehidupan orang tua hari ini untuk menjaga lingkungan dari perzinahan. Karena semua kondisi dan atmosfer yang ada di sekeliling kita itu semuanya mengarah kepada perzinahan. Dari tontonan, dari apa yang dibaca, dari kebiasaan di sekolahan, sampai kita terkadang menjumpai beberapa kasus. Saya tidak mengatakan general, tapi beberapa kasus. Kita sampai menjumpai para guru pun mendukung pacaran, yang kita tentunya sepakat pacaran itu sudah fix dan confirm radikal pacaran itu. Kenapa? Menyebabkan banyak korban. Kalau kita mau ngitung, cuma masalahnya belum ada. Kalau ada LSM mau ngitung jumlah korban orang pacaran itu melebihi, bisa jadi melebihi jumlah korban pembunuhan. Kalau kita mau menghitung secara jujur. Dan apapun aktivitas yang menyebabkan hilangnya nyawa itu sebenarnya adalah radikal itu.
Jadi kita harusnya memahami betul perbuatan yang mengarah kepada perzinahan yang dimulai dengan sebuah kata pacaran yang dilegalisasi dan dimaklumi sebagai proses yang dipaksakan kepada kita selaku orang tua. Anakmu harus pacaran kalau kamu ingin mendapatkan anakmu pasangan. Itu fix, itu radikal. Kenapa? Karena menyebabkan korban, nyawa. Dan itu jumlahnya tidak sedikit yang kita jumpai. Dan hari ini Masya Allah, kita mendapatkan begitu gampangnya orang melakukan perzinahan, sebagaimana begitu gampangnya akses pornografi diakses oleh setiap manusia. Dan itu menjadi satu kesatuan untuk membentuk sebuah bola salju yang besar, terjadinya perzinahan. Yang menyedihkan lagi, perzinahan bukan hanya downgrade, bukan perzinahan dilakukan anak kuliah, tapi sudah downgrade dari SMA ke SMP. Sampai ada kasus viral yang terjadi di Indonesia yang sempat viral, sempat meminta perhatian besar masyarakat Indonesia ketika ada seseorang yang memukuli seorang anak sampai meninggal dunia, dari anak seorang kepala pemimpin pajak, sampai terungkap di sidang bahwasanya pacarnya melakukan perzinahan. Usianya masih belia sekali. Dan ini terus dipaksakan kepada kita, permisifnya ini itu terus dipaksakan kepada kita. Lalu media itu secara tidak langsung memaksa kita untuk memaklumi perbuatan itu. Padahal perbuatan itu sudah confirm. Dia itu meminta korban yang begitu banyak pada kehidupan bermasyarakat. Dan kita masih terus memberikan akses dan aktivitas untuk mendukung hal tersebut. Artis yang pacaran terus diakses. Mereka berpergian ke luar kota, ke luar negeri, diakses pulang dalam kondisi senyum, disorot sama kamera yang melihat anak kita. Kita dipaksa untuk memaklumi. Kalau kita mengatakan tidak boleh, kita yang dikatakan radikal. Padahal radikal itu apa sih? Radikal itu berakar yang menyebabkan korban nyawa. Siapa yang menyebabkan korban nyawa? Orang tua atau pacaran? Sehingga inilah yang menjadi salah satu tugas berat ketika kita menjadi orang tua itu apa? Memastikan anak kita suci dan fitrah sampai dia menikah. Dan memastikan anak perempuan kita suci dan fitrah sampai dia menikah. Itu tugas berat. Jangan kita mengatakan, alhamdulillah anak saya laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Loh, sama aja. Anakmu perempuan ketika hamil, maka yang dilihat bejatnya itu bukan hanya perempuannya. Lah siapa yang menghamilinya kalau bukan anak laki-laki? Sehingga sampai diangkat di kasus perfilman, itu semuanya menggambarkan tentang sebuah fenomena, tidak lagi menjadi kasus. Kalau kasus masih dihitung, jaraknya dalam rentang 1 tahun terjadi beberapa kali, itu kasus. Tapi dalam rentang sampai 1 tahun sudah ratusan yang terjadi, itu bukan lagi kasus, itu sudah masuk pada kategori fenomena. Makanya Rasulullah SAW kenapa begitu tegas mengatur hubungan laki-laki dan perempuan? Karena sesungguhnya ya betul-betul tahu akibat dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak dibangun barrier yang kuat dan tembok penghalang yang kuat. Terjadinya perzinahan itu luar biasa. Lah tugas kita bukan hanya memintarkan anak. Tugas kita itu bagaimana anak kita mampu dikendalikan hawa nafsunya. Itu tugas pertamanya kita. Sebelum anak itu dipintarkan. Jangan sampai anak itu pintar, menghafalkan Quran banyak, tapi ternyata manajemen nafsunya dan syahwatnya tidak kita kendalikan. Dengan rasa takut yang kita tumbuhkan, dengan tauhid yang kita tanamkan, rusak walaupun hafalannya banyak. Makanya kan kasus ini bukan hanya terjadi di masyarakat awam, sampai ke tingkat pondok pesantren. Ada beberapa kasus yang sudah terjadi. Anak santri dengan anak santriwati. Lah ini bukan sekedar membangun kepada kita sebuah ancaman lalu membuat kita ketakutan. Tidak, Nabi itu tidak pernah membuat takut. Tapi itu membuat kita, tapi Nabi itu membangunkan kepada kita tentang salah satu fenomena. Keluarga pada zaman fitnah, urusan nasab itu berantakan. Kenapa? Ya karena pada dasarnya supaya kita waspada. Supaya kita menjaga apa yang paling berharga pada kehidupan kita. Dan tidak ada yang paling berharga pada kehidupan kita setelah kita melewati paruh hidup kita.
kecuali anak. Harganya mahal, tidak bisa disebutkan dengan nominal.